Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas soal-soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Nah, sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kalau kalian udah berdoa, kita langsung aja nih ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini dia berkaitan dengan sebenarnya kayak masih dasar gitu ya. Jadi soalnya adalah fungsi f dengan rumus fx sama dengan akar x kuadrat min x dibagi x plus 1 terdefinisi pada himpunan titik-titik-titik. Nah, di sini kan berarti kita harus nyari nih kira-kira untuk x-nya itu ada batasnya kan. Nah, batasnya itu apa supaya si fungsi x ini fungsi fx-nya itu terdefinisi. Nah, jadi di sini ada dua yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama kan karena si fx ini kan dia bentuknya akar ya. Maka yang di dalam akar ini kita misalin dengan A. Nah, nilai A ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka untuk syarat yang pertama adalah untuk si x kuadrat dikurangi x dibagi x plus 1 dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kan berarti kalau kita mau nyari nih lebih besar sama dengan 0, maka kita harus nyari dulu batas ketika si x kuadrat min x dibagi x plus 1 ini akan sama dengan 0. Ya udah, kita hitung aja di sini x kuadrat min x dibagi x plus 1 sama dengan 0. Maka kita dapat ini x ya, terus x min 1 sama dengan 0. Nah, jadi kan kalau suatu pecahan nih ada b per c itu sama dengan 0, maka b-nya ini sama dengan 0. Maka bisa kita tulis yang ini aja yang atas, yaitu x kali x min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 1. Nah, di sini kita udah dapet nih nilai batas x-nya untuk syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, karena si dalam akarnya ini dia bentuknya pecahan, maka kalau kita punya b per c, nilai c-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi dia nggak boleh sama dengan 0. Maka di sini kita ada syarat yang kedua. X plus 1 tidak boleh sama dengan 0, maka nilai x-nya tidak boleh sama dengan min 1. Nah, di sini berarti kita bisa bikin garis bilangan. Nah, ini seperti ini ya. Oke, di sini kita ambil ada min 1, 0, dan 1. Nah, untuk yang tadi kan kalau misalnya dia 1 boleh ya, dia boleh 0, berarti ini penuh. Terus dia juga boleh 0 ketika x-nya sama dengan 0, berarti ini juga penuh. Nah, yang ini nggak penuh ya, karena si x-nya nggak boleh sama dengan min 1. Nah, ya udah di sini kita tinggal uji titiknya aja. Kita ambil sampel di sini, misal kita ambil 3. Nah, kalau kita ambil 3, nilai dari si x kuadrat min x di per x plus 1 ini berarti apa nih kira-kira? Nah, kalau kita ambil 3, yang atas akan bernilai positif, yang bawah positif. Maka di sini akan bernilai positif. Nah, selanjutnya misal nih kita ambil di sini ya. Ini misal kita ambil setengah. Nah, di sini setengah berarti yang atasnya setengah kali setengah itu 1/4 dikurangi setengah dibagi berarti setengah tambah 1, 3/2. Nah, yang atasnya negatif, yang bawah positif, maka ini negatif. Nah, selanjutnya kita ambil di sini. Nah, karena di sini plus min, maka di sini plus. Nah, di sini juga min. Nah, tadi kan syaratnya kan berarti yang memenuhinya harus lebih besar sama dengan 0. Maka yang kita ambil adalah yang hasilnya positif. Maka kita ambilnya yang di sini. Oke, berarti di sini kalau kita tulis himpunannya itu bagaimana? Nah, himpunannya berarti seperti ini. Berarti x kurang dari sama dengan 0. Nah, kurang dari sama dengan 0 ya. Terus x-nya lebih besar dari min 1. Atau nilai x-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi nih kalau kita lihat di pilihannya, jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman ya. Nah, kita next ke soal yang kedua. Jika fx sama dengan 4x plus 2 dan gx sama dengan 4, maka GOF2 sama dengan titik-titik-titik. Nah, ini soalnya gampang banget. Karena di sini kita mau nyari GOF2, maka kita cari dulu GOFX. Oke, langsung aja.
Berarti GOFX itu kan artinya bisa kita tulis dengan G fx gini ya. Berarti fungsi fx ini masuk ke dalam G. Nah, berarti sama dengan apa nih? Nah, di sini karena gx-nya itu ternyata 4, maka ketika diubah misalkan gfx atau mungkin gx, gy dan atau mungkin gz dan lain-lain, dia nggak akan ngaruh. Maka gofx ini dia akan sama dengan 4. Nah, berarti untuk nilai GOF 2 dia juga sama karena dia nggak punya unsur X di dalamnya, maka dia tetap jawabannya adalah 4. So, jawabannya adalah pilihan yang A. Nah, mungkin ada yang nanya ya, kenapa sih kok mungkin duanya nggak dimasukin atau mungkin kok nggak berubah? Karena di sini fungsi gx-nya sendiri dia nggak punya variabel X. Maka kalau si X-nya ini kita ubah jadi Y, Z atau mungkin Fx atau mungkin Hx, dia nggak akan berpengaruh kepada si fungsi si dari G-nya ini, yaitu dia akan tetap 4. Maka walaupun dia dibikin GOF2, GOF3, GOF4 dan lain-lain, jawabannya akan sama, yaitu 4. Oke, kita next ya. Oke, untuk yang berikutnya adalah soal inverse. Jika fx sama dengan 1 per x dan gx sama dengan 2x min 1, maka FOG inverse x sama dengan titik. Nah, di sini yang pertama yang harus kita lakuin, kita harus nyari nih fungsi FOG-nya apa dulu. Nanti baru kita nyari inverse-nya ya. Nah, FOG-nya berarti kan fungsi GX-nya masuk ke dalam F. Berarti di sini kita punya FOGX-nya sama dengan 1 per 2X min 1. Nah, ya udah berarti di sini kita udah punya si fungsi FOGX-nya. Nah, tinggal kita inversin. Nah, biar gampang kita nulisnya sebagai Y aja. Berarti Y sama dengan 1 per 2X min 1. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau kita mau menginverskan suatu fungsi yang tadinya Y sama dengan bla 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 dalam X, maka kita bawa ke dalam X sama dengan bla 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 dalam Y. Nah, berarti di sini kita bikin kayak gini nih. 2X min 1 sama dengan 1 per Y. Berarti 2X sama dengan 1 per Y tambah 1. Berarti kita dapat 2X sama dengan 1 per Y tambah Y per Y. Di sini kita punya 2X sama dengan 1 plus Y dibagi Y. Maka X-nya sama dengan 1 plus Y dibagi Y. Maka nilai si FOG inverse X-nya itu sama dengan fungsi ini, tapi Y-nya kita ganti X. Berarti kita dapat 1 plus X dibagi, ini 2 ya, kurang. Dibagi 2X atau X plus 1 dibagi 2X. Maka jawabannya pilihan yang D. Nah, untuk yang nomor 4 ini fungsi komposisi ya, tapi ini ada perpaduan kuadrat dan akar. Oke, langsung aja. Di sini kita punya fx sama dengan 2x per x kuadrat min 4 dan gx-nya sama dengan akar 2x. Nah, di sini kita mau nyari fungsi FOGX. Oke, berarti Nah, berarti untuk FOGX itu kan sama dengan fungsi G masuk ke dalam fungsi X ya. Berarti bisa kita tulis. Nah, fx-nya kan tadi seperti ini. Berarti x-nya kita ganti fungsi gx yaitu akar 2x. Nah, yang bawah juga sama. Akar 2x dikuadratkan dikurangi 4. Maka di sini kita punya 2 dikali akar 2x dibagi. Nah, akar 2x dikuadratin jadinya 2x min 4. Nah, di sini bisa kita sederhanakan ya. Kita bisa keluarkan unsur-unsur yang sama. Berarti kita punya 2 kali akar 2x, terus ini 2-nya keluar jadi x min 4. Nah, ini bisa kita saling bagi. Nah, sisanya kita punya akar 2x dibagi x min, ini bukan x min 4 ya, x min 2. Oke, berarti x min 2. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Oke, jawabannya ada ya, pilihan yang C nih teman-teman. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang berikutnya mungkin ini bakal jadi soal yang bakalan sering kalian temuin, tapi mungkin beberapa dari kalian masih bingung ya gimana cara ngerjainnya. Oke, langsung aja. Di sini ada fungsi fx, ada fungsi GOFX dan kita mau nyari fungsi gx-nya. Nah,
Di sini bakal aku kasih sebagai dasarnya. Ingat ya, kalau ada GOFX itu sama dengan fungsi fx masuk ke dalam fungsi g. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Nah, karena di sini fungsi fx-nya sama dengan 2x min 3, maka si GOFX-nya itu bisa kita tulis sebagai g 2x min 3. Maka di sini berarti kita punya G 2x min 3 sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini PR kita adalah gimana cara ngubah G 2x min 3 agar menjadi fungsinya itu Gx. Oke, ini cukup sederhana ya. Oke, di sini berarti kan tadinya 2x min 3 bisa kita umpamakan dia sebagai A. Maka 2x sama dengan A plus 3. Di sini kita punya x-nya sama dengan A plus 3 dibagi dengan 2. Nah, ini cukup sederhana. Kita udah punya X sama dengan A plus 3 dibagi 2. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita masukin. Berarti untuk fungsi Gx itu sama dengan 2. Ini kan tadinya untuk G 2X min 3 sama dengan 2X plus 1. Nah, ini kan kita udah membawa dia ke Gx. Nah, yang tadinya ini X kita ganti menjadi dalam bentuk A plus 3 per 2, tapi A-nya kita ganti menjadi X. Maka kita punya X plus 3 dibagi 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya ini bisa kita saling bagi, maka kita punya hasilnya X plus 3 tambah 1 sama dengan X plus 4. Nah, berarti ini fungsi Gx-nya sama dengan X plus 4, yaitu pilihan yang A. Nah, teman-teman itu tadi ya beberapa soal mengenai fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Semoga membantu kalian ya buat yang lagi bingung nih gimana sih cara belajar soal-soal fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, buat tambahan nih untuk yang soal-soal tadi aku ambil dari beberapa soal-soal untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi emang ini aku ngumpulin soalnya mungkin dari beberapa, aku ngambilnya dari beberapa soal-soal tahun lalu. Nah, semoga membantu banget ya buat kalian. Yuk, buat kalian jangan lupa ya, terus semangat belajar dan berdoa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.